Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini nantinya kita akan membahas tentang materi teknik lanjutan dalam permainan bola basket. Video materi pembelajaran ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah teknik dan praktek permainan bola basket. Untuk yang pertama nanti kita akan membahas tentang menggabungkan dua jenis dribble. Dribble itu adalah menggiring bola basket. Poin yang pertama nanti ada double crossover dribble. Double crossover dribble ini adalah menggabungkan dua jenis keterampilan menggiring bola basket dengan crossover. Jadi kalau seperti yang diketahui dalam pertemuan sebelumnya, crossover adalah keterampilan menggiring bola basket yang memindahkan posisi penguasaan bola basket dari sisi kanan ke sisi kiri ataupun sebaliknya. Banyak teknik yang dapat digunakan dalam crossover ini, bisa crossover konvensional yang ada di depan, bisa crossover between the leg, di antara kedua kaki pindahnya dari kanan ke kirinya, maupun juga crossover behind the back crossover. Ada between the leg crossover dan crossover yang biasa di depan dari kanan ke kiri. Pada intinya keterampilan atau teknik crossover adalah keterampilan untuk memindahkan penguasaan bola atau menggiring bola dari sisi kanan pemain ke sisi kiri ataupun ke sebaliknya, jadi dari sisi yang berbeda, mengubah arah gerakan pada saat menguasai bola. Lalu pada poin yang kedua ada crossover spin dribble. Jadi crossover spin dribble ini menggabungkan keterampilan memindahkan bola dari kanan ke kiri dan ditambahi gerakan selanjutnya dengan spin dribble atau menggiring bola dengan berputar. Jadi pada crossover spin dribble ini ada dua kali mengubah arah. Gerakan pertama yang mengubah arah adalah crossover dari sisi yang berbeda, pindah dengan crossover di sisi yang berbeda, lalu ditambah dengan pindah lagi kembali ke sisi awal dengan spin dribble. Nanti akan dicontohkan dalam video yang sudah saya siapkan. Di situ ada crossover spin dribble juga, yang mana langsung saya tunjukkan. Jadi pada intinya crossover spin dribble ini adalah menggabungkan keterampilan menggiring bola basket, crossover dan spin dribble dalam satu motion gerakan. Tentunya tujuannya untuk melewati lawan. Jadi dengan dua kali mengubah arah, harapannya dapat lebih mudah untuk menciptakan ruang kosong bagi pemain yang sedang menguasai bola. Lalu yang poin yang ketiga akan ada dijelaskan juga tentang crossover behind the back dribble. Kalau tadi saya pernah menyebutkan sedikit dengan behind the back crossover, ada juga behind the back dribble. Bedanya nanti jelas sekali. Kalau crossover hanya behind the back crossover hanya pindah dari kanan ke kiri tanpa melewati lawan. Kalau crossover behind the back dribble nanti akan membuat penguasaan bola setelah memindah dari kanan ke kiri, tambah behind the back dribble ke arah depan langsung melewati lawan. Itu bedanya secara khusus seperti itu nanti. Baik, ini sudah saya sediakan video contoh gerakannya seperti apa. Saya sudah rangkum, saya buka. Nah, ini adalah Allen Iverson, adalah legenda pemain NBA. Dia memiliki
kemampuan crossover yang baik pada masanya. Ya, itu ada video sendiri. Ada petugas saja. Alan Iverson. Dia memiliki kelebihan kecepatan yang luar biasa. Larinya, kemampuan driblingnya. Nah itu crossover bro. Nah itu satu lebih jelek. Lihat di atas dorongnya di atas dengan speed. Tolong sedikit ya. Nah, oke. Ini crossover between the leg. Crossover between the leg. Nah, itu crossover between the leg ditambah dengan spin, dia berputar tadi badannya. Tidak cara masalah tidak memiliki crossover. Nah itu double crossover 2 kali coba kanan kiri kanan dia melakukan crossover between the leg dan crossover yang konvensional di depannya. Bawahnya yang simpangan ya. Nah seperti leg ya itu Iverson sangat lihat lagi. Crossover dengan spin seperti yang back. Nah crossover dia menggabungkan barisan tiga kali gerakan crossover di kanan ke kiri, between the leg 1 kali, itu pindah lagi kembali ke posisi luar biasa ya Alan Iverson. Oke, barisan contoh video tentang dribble crossover yang bisa saya tunjukkan. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas dribble jump stop shoot. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dalam materi ini adalah tentang dribble step back shoot. Jadi dribble step back shoot ini adalah teknik lanjutan yang menggabungkan antara keterampilan menggiring bola atau teknik menggiring bola lanjutan ditambah dengan step back jump stop, lalu dia ini finishing dengan tembakan. Ini bisa juga tembakan 3 angka ataupun 2 angka. Jadi pada saat melakukan dribble, pemain dapat secara tiba-tiba melakukan step back 1 langkah belakang sambil menghentikan dribblenya, jump stop, lalu melakukan tembakan. Itu yang dimaksud dribble step back shoot. Jadi dia mematikan bola dari dribble tadi dengan menambahkan 1 langkah ke belakang, bareng bukan menambahkan bareng dengan 1 langkah belakang, dia mematikan bola langsung melakukan tembakan. Ini terjadi dengan 4 sekali, 3 gabungan variasi gerakan ini dalam satu motion yang yang serentak untuk mengecoh lawan. Yang kedua ada dribble quick jump shoot. Ini menggabungkan 2 variasi keterampilan gerak dalam permainan bola basket atau teknik. Jadi ada dribble dan jump stop juga. Oh sorry, bukan jump stop. Jadi dalam keadaan dribble dia langsung menghentikan langkahnya, mematikan bola dan melakukan tembakan. Kalau tadi 3 dribble, jump stop, step back, lalu tembak. Kalau ini hanya 2 dribble, langsung dipegang saat langkah terakhir dan melakukan tembakan. Itu dribble quick jump shoot. Jadi mana yang lebih cepat di antara tadi dribble step back shoot dan dribble quick jump shoot? Yang lebih cepat yang dribble quick jump shoot. Hanya bedanya
kalau yang di dribble step back shoot ini akan menciptakan space antara pemain yang menguasai bola dengan lawan yang menjaganya. Jadi ada jarak, nah dia melakukan step back. Kalau dribble quick jump shoot itu dia langsung menghentikan dribblenya atau mengirim bolanya dan melakukan tembakan. Bisa juga terjadi space saat ketika lawannya yang mengikutnya menjaga dia saat dribble kehilangan keseimbangan karena si pemain yang menguasai bola tiba-tiba menghentikan langkahnya dan melakukan tembakan. Bisa terjadi space seperti itu. Cuman pada umumnya jarang terjadi space pada dribble quick jump shoot. Yang ada hanya lawan yang menjaga telat melakukan respon untuk menutup arah tembakan pemain yang menyerang akan melakukan dribble quick jump shoot. Itu yang sering terjadi. Sama-sama menguntungkan. Yang pertama tadi menciptakan jarak, yang kedua membuat lawan telat menutup arah tembakan bolanya. Ini juga saya tunjukkan videonya. Nah, ini tembakan 3K. Tembakan 3K juga akan menjelaskan catch and shoot 3 point. Jadi tembakan yang dilakukan dari setelah pemain yang akan menyerang menerima umpan dari temannya. Jadi atau assist dari temannya. Kenapa kok assist? Karena umpan yang diterima dan membuat si penerima umpan tersebut dapat ditangkap disebut assist. Makanya disebut bukan umpan lagi, jadi assist. Kalau umpan bahasa Inggrisnya hanya pass atau passing. Kalau assist itu umpan yang membuat penerima bola langsung mencetak assist. Nah, yang kedua juga ada dribble jump stop 3 point shoot. Sama dengan tadi dribble jump stop shoot, hanya bedanya ini di posisi atau di daerah 3K. Baik, kita langsung simak video yang sudah saya siapkan ya. Nah, ini adalah video dari pemain NBA Kyle Korver. Ini salah satu juga legenda pemain yang memiliki tembakan 3 angka dengan presentase yang luar biasa, presentase keberhasilan tembakan 3 angka yang luar biasa. Nah, ini dia menangkap. Nah, itu barusan dia melakukan catch and shoot, catch and jump shoot. Jadi atau off dribble 3 point shoot. Jadi dia tidak melakukan dribble, menerima umpan dari temannya, langsung melakukan tembakan. Kyle Korver drills the long 3-pointer off that heavy collision. Korver off that screen, off the bounce. Nah, itu kalau barusan dia melakukan dribble jump stop shoot. Jadi dia dalam keadaan dribble langsung menghentikan langkahnya dan menembak. Kita ulang sedikit ya. Coba ulang sedikit. Nah, ini mulai dribble dia, akan bola dribble stop shoot. Are you serious? Nah, yang ini catch and shoot. Jadi dia atau off dribble jump shoot, ada off dribble 3 point shoot. Nah, ini dia menerima bola dari dribble dia, langsung melakukan tembakan off dribble dalam daerah. Ini sama. Oh, udah, ini ada dribble. Jadi barusan terjadi dia menambahi gerakan fake shoot dulu. Setelah fake shoot, nah ini fake, dia dribble sedikit, dribble, langsung stop, menghentikan langkahnya dan melakukan tembakan. Luar biasa sekali. Korver coming off, the game changer rises up deep in the queue. So Korver with 10 Korver hesitant. Gotta go to work. Nah, ini dia barusan melakukan step back, walaupun arahnya ke samping, ini tetap dinamakan step back. Kita ulangi ya. Korver hesitant. Dribble, nah itu step backnya dia. Ada step backnya dan melakukan tembakan. He drained it, Kyle Korver. He went J.R. Smith on him the tough way. This took concentration off the dribble. Yes, it did. He did a good job of getting the open spot. Lalu dia melakukan tembakan. James now the point guard. Out to Korver. Nah, ini sama ya, catch and shoot. Jadi terima bola
assist dari LeBron James langsung dapat Jadi tadi ada catch and shoot atau triple shoot. Jadi Kyle Korver menerima umpan dari LeBron James langsung melakukan tembakan. Bang sedikit di sini, catch and shoot. Korver, Jeff Green out there from the elbow. Korver pulling the trigger and knocks it down. Sama itu barusan catch and shoot. Hanya dia dilanggar oleh lawannya, tembakan 3 kali masuk dan mendapat bonus 1 tembakan bebas. 20,562 of his closest friends wanted the same thing. J.R. Smith with a knockaway. That was great read by Kyle Korver. Nah itu dia dribble stop shoot, langsung melakukan tembakan, dribble jump stop shoot. Lagi ya, dia melakukan dribble, stop langkah, dan ada menjaga. He knocked it down from Garfield from North Royalton. Oh my goodness! Korver. Nah ini sama catch and shoot atau triple shoot. Ya, dari daerah jaga. Got him where I want him now. 22 feet from there. Kyle Korver sends it. He knocked it down from Fairview Park. And Korver get out. He kind of lost control of it, and he said, "That's far enough." Got to find a record here. 4-0, not a lot, but still. Nah itu catch and shoot juga, cuman ada barusan walaupun catch and shoot, cuman ada fake shootnya sebelum, hingga lawannya terkecoh, dikira mau melakukan tembakan di awal dia terima bola, tapi ternyata fake, kelewat malah. J.R. Smith on him the toughest way as he hit it. You're in a tough predicament tonight. I am. All right, TT, high-speed replay. It did look like opportunities tonight. Yeah, 12 miscues, seems like more. Nah, barusan catch and shoot atau off dribble shoot, dribble 3-point shoot yang pas sekali. Ditambah karena dilanggar oleh lawan itu oleh wasitnya dapat bonus 1 tembakan bebas. Jadi 3 point yang masuk tadi dihitung, 3 point yang masuk tadi dihitung ditambah dapat 1 tembakan bebas. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang umpan cepat. Yang pertama nanti ada assist. Tadi seperti saya jelaskan sedikit, assist adalah keterampilan mengumpan yang dimana umpan tersebut dapat membuat penerima bola langsung menyetak angka. Jadi assist ini adalah salah satu teknik yang penting, dapat dilakukan dengan berbagai posisi. Intinya adalah memudahkan rekan satu tim yang menerima bola langsung mencetak angka. Itu inti dari assist. Saya ulangi lagi sedikit, assist adalah umpan kepada rekan satu tim yang membuat penerima bolanya, rekan satu tim tadi yang menerima bola dapat langsung mencetak angka dengan mudah. Ya, ada juga alley-oop assist. Alley-oop assist ini sama prinsipnya, adalah umpan yang membuat rekan satu tim dapat mencetak angka, biasanya dengan mudah biasanya. Tapi kalau alley-oop assist ini ada di udara. Kalau assist bisa, kalau assist yang biasa bisa si penerima bola menerimanya masih dalam keadaan lari atau kedua kakinya masih menyentuh lantai. Sedangkan kalau alley-oop assist, si penerima bola pasti dalam keadaan melompat atau meloncat. Biasanya langsung diikuti dengan dunk atau layup atau mungkin ada teknik lainnya. Pada intinya hanya membedakan dari assist yang biasa. Alley-oop assist adalah kedua kaki penerima bola tidak menyentuh lantai. Lalu ada umpan jauh, nanti kita akan belajar tentang baseball pass assist. Biasanya digunakan di dalam keadaan fast break nanti atau serangan cepat. Sedangkan juga ada fast break assist. Baseball pass belum tentu jadi fast break, sebenarnya bisa hanya digunakan untuk umpan yang jauh. Kalau fast break assist bisa digunakan dalam serangan cepat.
dapat juga dalamnya menggunakan baseball pass tadi supaya jauh, karena rata-rata assist, fast break assist memerlukan umpan jauh. Bisa menggunakan baseball pass tadi, umpan dengan air tangan seperti baseball tadi. Oke, kita akan perlihatkan atau video berikutnya. Ini dari Jason Kidd. Jadi saat melakukan assist ini dapat tekniknya dapat bervariatif sekali. Baru saja dengan behind the back pass. Here's Anthony against karena tujuannya assist adalah memicu lawan. Dan lihat Jason Kidd kepada dia, hanya dia tahu posisinya akan ada di mana. Jadi pada intinya assist dapat dilakukan dengan umpan yang sangat bervariatif sekali. Ada behind the back pass tadi, ada no look pass. Jadi pada intinya untuk mengecoh lawan, untuk membuat lawan tidak bisa menebak kemana bola yang akan diumpan oleh Jason Kidd, makanya pakai no look pass atau behind the back pass yang akhirnya akan menjadi assist kepada rekan satu timnya. He handled the fast break perfect. Gave it to Jason, knowing he could get it back. Itu malah dia si Jason Kidd tadi malah melakukan behind the back pass dalam keadaan melompat malah. Salahnya sedikit ya, ini luar biasa sekali. He handled the fast break perfect. Gave it to Jason, knowing he could get it back where he can lay it in. The players out on the court don't trust one another that the ball is going to move. Oh my! Nah, ini barusan melakukan overhead pass dalam keadaan melompat kepada rekan satu timnya, sehingga menjadi catatan assist dari dia. Nah, itu sedikit pelan. Nah, itu dalam keadaan melompat, overhead pass. Dia ada melompat dan Alenda assist dia. Tom Kittle's right up on Houston, who lost it. Oh, what a feed! Ini malah Jason Kidd. Buang aja ya. Exquisite pass by Kidd. Watch the spin on the ball, a little backspin right there. And here's Howard on the pickup of the ball. What a great no-look pass by Kidd for Nowitzki slam. Amazing. Jason Kidd knew exactly what he was going to do with the ball before he caught it. That great peripheral vision hitting Nowitzki. And how about that? The no-look, which means he already looked. Yes. Carter, miss, snatched by Adams. Here's the lead. Itu baseball pass, ya, langsung jadi alley-oop assist yang di between Kidd and Carter. Rimming out at three and getting chase and getting out of transition is Kidd. One hand pass barusan dilakukan ke rekan timnya, langsung jadi assist. Sensational. Now that's pas ya, karena Jason Kidd tidak ada kali beri umpan, dia ke no look pass. You can describe it. Kidd saw it all the way. That would love to have a double-digit advantage going into the locker room. Nah, ini behind the back pass dalam keadaan melompat lagi nih. They are up 10 right now. Kidd down into the paint and a pretty look. Gets it to Chandler. And Scott Skiles just shook his head. And the back pass dalam keadaan melompat. I know what that feels like. They said, okay, you can take it off now, and he didn't take it off, and he's worn it for years. Nah, ini back pass dalam keadaan tadi barusan si Jason Kidd melakukan behind the back pass atau umpan dari bagian belakang badan dalam keadaan dribble atau berlari. You very seldom see behind the back passes on a bounce pass. You see the straight pass. Oke, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang teknik lanjutan bermain bola basket. Jadi untuk prakteknya secara langsung kita akan membahasnya di lapangan. Saya juga akan memberikan contoh teknik dasar lanjutan permainan bola basketnya dengan cara yang lebih sederhana. Kalau tadi yang saya contohkan yang bagus-bagus, yang tekniknya sangat bervariatif dan cukup sulit untuk mungkin untuk bagi pemula untuk contohnya. Nanti saya akan
melatih lebih sederhana gerakannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi tadi adalah sedikit materi tentang teknik dasar lanjutan permainan bola basket. Akhir kata saya sampaikan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang sudah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.